Kalian ngerasa, kok hidup gue berat banget ya? Atau, kok gue susah banget sih buat bahagia? Nah, bisa jadi itu karena ada orang-orang di sekitar kalian yang tanpa sadar bikin hidup kalian jadi susah. Di video kali ini, gue bakal ngebahas tentang ciri-ciri orang yang diam-diam bikin hidup kalian penuh drama. Gue yakin pasti banyak dari kalian yang pernah ketemu sama tipe-tipe orang kayak gini. Daripada penasaran, mending langsung aja kita bahas satu persatu. Siap-siap catat ya, biar kalian bisa lebih aware dan bisa menjaga diri dari orang-orang yang punya potensi bikin hidup kalian jadi runyam. Oke, ciri-ciri yang pertama adalah orang yang selalu pesimis. Mereka ini selalu melihat sisi negatif dari segala hal, seolah-olah dunia ini penuh dengan masalah yang tidak ada habisnya. Kalian pasti tahulah ya, tipe orang yang kayak gimana pun cuacanya, pasti aja ada yang dikomplainin. Misalnya saat cuaca cerah, mereka akan mengeluh tentang panasnya. Aduh, panas banget sih hari ini, jadi malas ngapa-ngapain. Mereka akan terus mengeluh tanpa henti, membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Pas hujan, kok hujan sih? Jadi ribet kan mau pergi. Tidak peduli apa situasinya, mereka selalu menemukan alasan untuk merasa tidak puas. Nah, orang-orang kayak gini nih, yang bikin suasana jadi ikutan gloomy. Mereka seperti magnet yang menarik energi negatif ke dalam lingkungan mereka. Mau seseru apapun rencana kalian, pasti bakal dirusak sama omongan-omongan negatif mereka. Misalnya, saat kalian merencanakan liburan, mereka akan bilang, pasti nanti macet deh. Atau tempatnya nggak seru, mending di rumah aja. Lama-lama, energi positif kalian bisa terkuras habis deh. Kalian yang awalnya semangat, bisa jadi ikutan lelah dan kehilangan motivasi. Padahal kan, hidup itu udah susah ya nggak? Kita semua punya tantangan masing-masing, dan menambah beban dengan pikiran negatif hanya akan membuat segalanya terasa lebih berat. Nggak perlu dibikin tambah susah sama pikiran-pikiran negatif. Pikiran negatif itu seperti racun yang bisa menyebar dan merusak suasana hati kita. Makanya, kalau kalian punya teman yang kayak gini, coba deh diajak ngobrol. Ajak mereka untuk melihat sisi positif dari setiap situasi, dan bantu mereka untuk lebih optimis. Bilang baik-baik, kalau kalian tuh butuh support system yang positif, bukannya malah ikutan nambah beban pikiran. Jelaskan bahwa energi positif sangat penting untuk kesejahteraan mental kita. Tapi, kalau mereka nggak berubah juga, ya udah. Lebih baik jaga jarak aja deh. Kadang, menjaga jarak adalah cara terbaik untuk melindungi diri kita sendiri dari pengaruh negatif. Daripada mental kalian ikutan kena virus pesimisnya. Lebih baik dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memberikan semangat dan dukungan positif, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan produktif. Lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu orang yang suka memanipulasi. Orang-orang seperti ini seringkali sangat pandai dalam berbicara dan berakting, membuat mereka terlihat sangat meyakinkan. Nah, kalau tipe yang satu ini, biasanya jago banget deh ngomong dan berakting. Mereka bisa memutarbalikkan fakta dengan sangat meyakinkan, sehingga kalian bisa saja percaya pada apa yang mereka katakan, tanpa berpikir dua kali. Mereka bisa bikin kalian ngerasa bersalah, padahal kalian nggak salah apa-apa. Misalnya, mereka bisa membuat kalian merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang sebenarnya mereka lakukan. Tujuannya? Ya, biar kalian mau ngelakuin apa yang mereka mau. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi perasaan kalian, sehingga kalian merasa tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan mereka. Misalnya, mereka pinjam duit tapi nggak pernah ngembaliin. Mereka bisa saja beralasan bahwa mereka sedang dalam kesulitan dan membuat kalian merasa bersalah jika tidak membantu. Pas ditagih, malah mereka yang marah dan nuduh kalian pelit. Mereka akan memutarbalikkan situasi sehingga kalian yang merasa bersalah, padahal mereka yang sebenarnya salah. Atau, mereka ngajak kalian pergi ke suatu tempat yang sebenarnya kalian nggak mau, tapi mereka maksa dengan alasan, kan udah lama nggak jalan bareng. Mereka akan menggunakan alasan-alasan yang membuat kalian merasa tidak enak untuk menolak. Aduh, pusing deh pokoknya kalau udah berurusan sama si manipulatif ini. Mereka bisa membuat kalian merasa sangat tertekan dan bingung, karena kalian tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Mereka tuh kayak parasit yang ngambil keuntungan dari kebaikan kalian. Mereka akan terus menghisap energi dan sumber daya kalian tanpa memberikan apa-apa sebagai balasan. Makanya, penting banget buat bisa mengenali ciri-ciri orang yang suka memanipulasi.
Dengan mengenali tanda-tanda ini, kalian bisa lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam permainan mereka. Jangan gampang percaya sama omongan manis mereka, dan jangan takut buat bilang enggak kalau kalian ngerasa nggak nyaman. Ingat, kalian punya hak untuk menolak dan melindungi diri kalian sendiri dari manipulasi. Ciri-ciri orang yang bikin hidup susah selanjutnya adalah orang yang nggak bisa dipercaya. Mereka ini seringkali membuat kita merasa frustasi dan kecewa. Tipe orang kayak gini tuh, omongannya susah banget dipegang. Mereka seringkali berbohong dan memutarbalikkan fakta. Janji mau ngembaliin duit, tapi nggak pernah ditepati. Mereka bisa berjanji setinggi langit, tapi realitanya nol besar. Ngomong A, taunya di belakang ngelakuin B. Mereka ini seringkali bermuka dua, di depan kita bilang satu hal, tapi di belakang kita melakukan hal yang sebaliknya. Haduh, bikin capek hati dan pikiran aja deh. Setiap kali kita berurusan dengan mereka, kita selalu merasa lelah secara emosional. Yang bikin kesel, biasanya mereka punya 1001 alasan buat ngeles. Mereka selalu punya alasan untuk membenarkan kebohongan mereka. Mulai dari yang masuk akal, sampai yang nggak masuk akal sama sekali. Kadang-kadang alasan mereka begitu konyol, sampai kita nggak tahu harus tertawa atau marah. Parahnya, kalau ketahuan bohong, mereka nggak pernah ngerasa bersalah. Mereka malah bersikap seolah-olah tidak ada yang salah. Malah kadang-kadang, mereka balik nyalahin orang lain. Mereka ini ahli dalam memutarbalikkan keadaan dan membuat orang lain terlihat bersalah. Nah, kalau kalian punya teman atau rekan kerja yang kayak gini, mending hati-hati deh. Jangan sampai kalian terjebak dalam permainan mereka. Jangan terlalu percaya sama omongan mereka, dan jangan pernah ngasih tahu rahasia penting kalian ke mereka. Mereka bisa saja menggunakan informasi itu untuk keuntungan pribadi mereka. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita waspada sejak awal daripada menyesal kemudian. Daripada kalian sakit hati karena dibohongin, mending jaga jarak aja deh sama si tukang bohong ini. Lebih baik kita menjaga kesehatan mental kita dengan menjauh dari orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Selanjutnya, ada tipe orang yang hobinya ngeluh. Apapun yang terjadi, pasti aja ada yang dikeluhkan. Mulai dari cuaca yang panas, macet di jalan, sampai makanan yang kurang asin. Pokoknya, nggak ada habisnya deh kalau udah mulai ngeluh. Awalnya mungkin kita bisa sabar dan ngasih pengertian. Tapi, lama-lama, energi positif kita bisa terkuras habis juga loh, dengerin omelan mereka terus-terusan. Suasana yang tadinya ceria, bisa mendadak jadi suram, gara-gara si tukang ngeluh ini. Nah, kalau kalian punya teman atau keluarga yang kayak gini, coba deh diajak ngobrol. Bilang baik-baik, kalau kebiasaan ngeluh mereka itu bisa bikin orang lain jadi nggak nyaman. Ajak mereka buat lebih fokus sama hal-hal positif dalam hidup. Siapa tahu, dengan begitu mereka bisa lebih bersyukur dan berhenti ngeluh. Dan ciri-ciri yang terakhir, yang nggak kalah bikin hidup susah adalah orang yang egois. Tipe orang kayak gini tuh, biasanya cuma mikirin diri sendiri dan nggak peduli sama orang lain. Mereka selalu mau menang sendiri, dan nggak mau ngalah sama sekali. Mau orang lain susah, bodo amat, yang penting dirinya sendiri senang. Misalnya, pas makan bareng, mereka selalu ngambil porsi yang paling banyak, dan nggak mikirin teman-temannya yang lain. Atau pas kerja kelompok, mereka nggak mau ikut repot, dan ngebiarin teman-temannya yang ngerjain semuanya. Aduh, sebel banget kan kalau punya teman atau rekan kerja yang egois? Rasanya kayak dipres kayak jeruk, abis manis sepah dibuang. Makanya, penting banget buat bisa mengenali ciri-ciri orang yang egois. Jangan biarin diri kalian dimanfaatin sama mereka. Kalian berhak buat bahagia dan hidup tenang, tanpa harus direpotin sama orang-orang yang egois. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri orang yang diam-diam bisa bikin hidup kalian jadi susah dan penuh drama. Gimana? Ada yang relate sama pengalaman kalian? Ceritakan di komentar. Semoga setelah nonton video ini, kalian bisa lebih peka dan bisa menjaga diri dari orang-orang yang punya potensi bikin hidup kalian jadi runyam. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen di bawah pengalaman kalian ketemu sama tipe-tipe orang kayak gini, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.